Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kisah Nabi Adam menceritakan terciptanya manusia pertama yang kelak akan menghuni bumi ini. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta alam ini. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap, tapi Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter, sangat tinggi dibandingkan kondisi tubuh manusia pada umumnya saat ini. Jadi bisa menjelaskan juga kenapa Ka'bah sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Para nabi setelah Nabi Adam alaihissalam juga pasti memiliki postur tubuh yang hampir mirip dengan dirinya. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam diterangkan pula dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya." Dalam Al-Quran juga diceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, tentang bagaimana sampai mereka diturunkan ke bumi dan juga memiliki anak-anak. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, mulai dari kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa di langit hingga mereka berdua di bumi serta anak-anaknya. Nilai ketaatan seorang hamba pada Sang Pencipta banyak terkandung di dalam ceritanya. Dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bercakap-cakap dengan para malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat pun protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah di bumi ini. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Seperti kita ketahui, manusia itu tercipta dari seripati tanah. Demikian juga yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Yang memperintah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dengan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan juga hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Al-Quran Surah Sajadah ayat 7-9. Surat ini menceritakan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan juga nyata. Dia menciptakan manusia sempurna, manusia dari tanah. Dia juga menciptakan keturunan manusia dari air mani. Kemudian ditiupkan ruh untuk menghidupkannya. Dia juga menciptakan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Akan tetapi lain halnya dengan sang iblis. Ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud kepada Adam. Iblis memang diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya dibandingkan dengan iblis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, hal tersebut menjelaskan, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka kepadanya. Iblis telah durhaka dan hukumnya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan oleh Allah,
ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan juga keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di dalam neraka kelak. Nabi Adam dianugerahi usia yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberi usia hingga 1000 tahun lamanya. Namun dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud. Pada saat itu Nabi Adam kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian ia bertanya pada Allah tentang manusia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa manusia itu salah satu keturunan Adam, umat akhir zaman. Adam pun bertanya mengenai umur Daud dan Allah menjawab bahwa dia memberikan 60 tahun padanya. Nabi Adam lalu meminta Allah untuk menambahkan 40 tahun umur Daud yang dikurangi dari umurnya. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa tetap kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh, ada manusia lain muncul bersamanya. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali satu buah pohon, yaitu pohon khuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon khuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Apa maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa? Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan juga Siti Hawa. Sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa, setan kemudian berbisik pada Adam dan juga Hawa tentang keistimewaan pohon khuldi. Kisah ini sebagaimana tertulis dalam Al-Quran pada surah At-Taha ayat 120. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Khuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan juga Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang tersebut. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis pun berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan juga Siti Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat dan ia pun kebingungan. Surga adalah tempat suci. Apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 22-23 menceritakan kejadian ini. Dalam surat ini Allah mengingatkan akan larangan pada Adam, juga mengingatkan Adam akan peringatannya tentang kebusukan setan. Adam kemudian memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular. Namun tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini khuldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi. Karena itu khuldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Buah khuldi bisa membangkit hawa nafsu dan juga membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan, pohon khuldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan juga Hawa. Ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya.
Namun terlepas dari semua itu, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk memimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertobat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 24-25 Allah berfirman, "Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu." Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri pada daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anaknya, sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Adam dan juga Hawa kemudian belajar bercocok tanam juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak yang kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi ini untuk selalu membuat ketaatan dan menghindar dari segala keburukan. Sebagai nabi dan manusia pertama yang diciptakan Allah, terdapat berbagai kisah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam yang dapat kita pelajari untuk sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai nasihat bagi diri kita sendiri. Kawanku semua, itulah sekilas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang tergoda dengan rayuan iblis untuk memakan buah khuldi, sehingga Allah menghukum mereka berdua dan diturunkan ke dalam bumi ini, sehingga Nabi Adamlah manusia pertama yang berada di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.